Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdal, NIM D1B020118 dari kelas G, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mereview resume dalam acara Isra Mi'raj dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka penitipan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dalam ceramahnya dia menyampaikan satu ayat, yaitu surah Al-Isyarat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbanalas bi amdil minal masjidil armilal masjidil akala berakau lah linuriyah min yatim innahu samul bar. Surahul azim, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Surat ini menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra ayat 2, Isra oleh 2 surah. 3 surah ini disebut dengan 3 surah serangkai. Setelah Al-Isra adalah surah An-Nahl, yang berarti lebah, karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Dan setelah Al-Isra ada surah Al-Kahfi yang artinya tidak dapat dijangkau oleh akal. Orang yang biasmi rajaah adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Caranya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhusyukan sholat dimulai dari wudhu. Hakikat berwudhu atau taharah adalah untuk membersihkan diri kita. Saat berwudhu, saat membasuh wajah, maka akan membersihkan apa saja hal-hal yang buruk yang pernah kita lihat. Saat membasuh telinga, maka akan membersihkan hal-hal buruk yang pernah kita dengar. Saat membasuh kedua kepala, maka akan membersihkan pikiran-pikiran buruk yang pernah kita pikirkan. Adapun membasuh kaki dapat membersihkan hal-hal buruk yang pernah dilakukan keduanya. Oleh karena itu kita harus menyempurnakan wudhu kita. Orang yang menggapai langit adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutuinya. Syarat yang lain adalah la ilah atau malam hari. Kita harus meningkatkan kualitas la ilah kita. La ilah bukan berarti malam saja, tapi bisa berarti keheningan, kedamaian, kerinduan, dan kekhusyuan, dan lain-lain. Itulah situasi batin yang membantu kita menggapai langit. Kalau sifat kita sombong, angkuh, maka akan sulit membawa kita menggapai langit. Karena saat malam hari kita bisa lebih khusyuk oleh karena itu perbanyaklah sholat di malam hari. Ayat 1-5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Surah ini dinamai Al-Alaq atau segumpal darah, diambil dari kata Al-Alaq yang terdapat ada 2 ayat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Kalam. Sekarang dan masa yang akan datang, dating Al-Quran tetap menjadi pedoman umat muslim, dan ilmu adalah cahaya. Ilmu tidak dapat masuk ke hati yang kotor. As-Sami dan Al-Basir adalah 2 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang masing-masing berarti Maha mendengar dan Maha melihat. Allah sendiri mewajibkan hambanya agar mengetahui bahwa Dia adalah Zat Maha yang mendengar dan Maha yang melihat. Artinya siapapun yang tidak mengetahui hal itu, maka ia adalah
hamba yang tidak mengenal Allah secara mendalam. Al-Quran ibarat tiket ke masuk surga. Jadi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran insya Allah akan masuk surga. Akan tetapi jika ada orang yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran, maka dia akan susah atau bahkan tidak bisa masuk surga. Baiklah, itulah dapat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.